Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim Cipayung yang ada di rumah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Istiqamah, tetap teguh di atas jalan kebenaran, tetap kuat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya sampai datang kematian menjemput kita. Inilah jemaah sekalian kunci kesuksesan. Kita istiqamah, kita tetap teguh di atas jalan kebenaran sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan dalam surat Fussilat ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang istiqamah. Anugerah yang akan Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang istiqamah tersebut? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para malaikat akan turun kepada mereka. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, malaikat akan turun di akhir hayat mereka. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, yaitu hadis yang panjang tentang perjalanan ruh. Kemudian kata Allah dalam ayat yang mulia ini, para malaikat akan berbicara kepada mereka dan menyampaikan kepada mereka 3 kalimat. Yang pertama, alla takhafu, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Maksudnya, sebagaimana dijelaskan para ulama ahli tafsir, Allah telah memberikan jaminan keamanan terhadapmu dari azabnya, sehingga kamu tidak perlu takut lagi. Maka hilanglah rasa takutnya, berganti dengan rasa aman. Di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa seluruh manusia di hari ketika berhadapan dengan malaikat maut pasti ketakutan. Walaupun ketika dia masih kuat sehat, dia berani mengatakan saya enggak takut mati. Tapi ayat ini memberi peringatan kepada kita, manusia akan ketakutan. Dan bagi orang yang istiqamah, Allah utus malaikat untuk mengatakan, kamu jangan takut. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Maksudnya kata para ulama mufassirin, kamu tidak perlu khawatirkan dan sedihkan perpisahan dengan orang-orang yang kamu cintai. Begitu pula meninggalkan harta bendamu. Itu semuanya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini diantara manfaat istiqamah. Dengan istiqamah Allah menjaga keluarga kita, harta kita.
Kemudian yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Subhanallah. Rasa takut hilang berganti keamanan. Kesedihan pun hilang berganti dengan kegembiraan. Kegembiraan terbesar ketika Allah telah memberikan jaminan kepada kita di akhir hayat, kamu pasti masuk surga. Inilah anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang istiqamah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita pentingnya istiqamah. Maka pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas secara singkat 10 kiat istiqamah. Terutama ketika kita baru saja berpisah dengan bulan Ramadan. Karena suasana Ramadan tidak sama dengan setelah Ramadan. Di bulan Ramadan, hidayah Allah lebih besar, rahmat Allah lebih luas dicurahkan kepada hamba-hambanya. Suasana ibadah itu begitu terasa. Tapi di luar Ramadan, setan-setan dilepaskan belenggu mereka. Maka makin besar godaan kita. Makin besar godaan dan gangguan setan yang mengancam kita. Sehingga kita perlu untuk lebih berusaha agar tetap istiqamah. Maka inilah 10 kiat agar kita terus istiqamah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan tauhid. Berpegang teguh dengan tauhid, yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Dengan penuh keyakinan hanya Allah yang berhak disembah, karena hanya Dialah satu-satunya Rabb yang mencipta, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Segala kebaikan dan keburukan Dialah yang mengatur. Semua rezeki dan kenikmatan bagi para hamba Dialah yang memberikan. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Menduakan Allah. Mengakui, membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Atau membenarkan agama yang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Itu adalah syirik dan kufur. Atau mempersembahkan salah satu ibadah kita kepada selain Allah. Itu adalah dosa syirik, dan syirik menghancurkan atau membatalkan tauhid. Maka ini jemaah sekalian yang kunci yang utama dan pertama. Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid adalah kunci hidayah yang terbesar. Kan kita mau istiqamah harus dengan hidayah Allah. Kalau Allah berikan kepada kita hidayah, maka kita bisa istiqamah. Semakin besar hidayah Allah berikan kepada kita, semakin kuat keistiqamahan kita. Maka ketahuilah, kunci utama menggapai hidayah adalah mentauhidkan Allah, memurnikan keimanan kita, membersihkan akidah kita dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Nikmat keamanan mencakup aman di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu mencakup keamanan di alam kubur, di padang mahsyar, dan keamanan dari api neraka. Iya. Dan hidayah
Hidayah mencakup hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Orang yang mentauhidkan Allah, yang membersihkan dirinya dari kesyirikan dan kekufuran, maka Allah akan berikan dia hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Allah akan mudahkan dia untuk menuntut ilmu, dan Allah akan memberikan kemampuan kepadanya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini cakupan hidayah. Begitu pula termasuk cakupan hidayah, hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah. Bukan hanya hidayah kepada tauhid yang kita butuhkan, tetapi juga hidayah kepada sunnah, yaitu meneladani Rasulullah SAW. Maka dengan inilah kita istiqamah. Apabila Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah, dan ayat ini mengabarkan kepada kita, yaitu surat Al-An'am ayat 82, dengan membersihkan tauhid kita dari berbagai macam kesyirikan dan akidah kita dari berbagai macam kekufuran, itulah sebab hidayah terbesar. Itulah sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah sekalian, setan pun tahu dia tidak akan sanggup menyesatkan orang yang mentauhidkan Allah, yang menjauhi segala macam bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 82-83 tentang sumpah setan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah, demi kemuliaanmu wahai Rabbku, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan manusia semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Apa artinya hamba yang ikhlas jemaah sekalian? Artinya hamba yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, yang menjauhi segala macam bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil seperti riya, pingin dipuji orang dalam beribadah, atau menghendaki dunia dengan akhiratnya. Maka kita harus bersihkan diri kita. Kita harus berusaha menjauhi semua bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Inilah jemaah sekalian kunci hidayah terbesar. Setan mengerti dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, sehingga orang tersebut tentu dia lebih istiqamah karena dia semakin jauh dari gangguan dan godaan setan. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini kami ingatkan pentingnya mempelajari ilmu tauhid. Dan kita nggak akan bisa menjauhi kesyirikan kalau kita nggak tahu apa itu syirik. Maka hendaklah kita mendalami ilmu tauhid agar kita mengerti apa itu syirik, agar kita bisa menjauhinya dan juga menjaga keluarga kita jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Di antara kitab yang sangat bagus untuk mempelajari tauhid adalah kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, ini yang pertama. Kunci atau kiat istiqamah yang nomor satu adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Sekali lagi jemaah sekalian, ini bisa kita realisasikan kalau kita mempelajari tauhid. Baik. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi semua yang baru di dalam agama yang tidak berdasarkan petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian termasuk kiat istiqamah yang paling tinggi setelah tauhid. Kenapa? Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kita tidak mungkin bisa istiqamah tanpa hidayah dari Allah. Dan Allah telah menetapkan jalan hidayah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian menaati Rasul,
maka kalian akan mendapatkan hidayah. Inilah kunci hidayah, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, semakin banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari dan kita amalkan, maka semakin besar pula hidayah yang Allah akan berikan kepada kita. Ingat ini jemaah sekalian, ini kaidahnya. Semakin banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari dan kita amalkan, maka insya Allah semakin besar hidayah yang akan kita dapatkan. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Tatkala kita menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tersesat. Semakin banyak penyelisihan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula kesesatan kita, wal iyadzubillah. Sebagaimana Allah peringatkan juga di surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa arti fitnah dalam ayat ini jemaah sekalian? Artinya kata para ulama mufassirin adalah kesesatan, dan puncaknya adalah kesyirikan. Na'udzubillah. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu asy-syirk la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlik. Fitnah itu adalah syirik. Bisa jadi seseorang ketika dia berani menolak sebagian saja atau salah satu saja dari ucapan atau petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka muncul di hatinya kesesatan, kemudian dia binasa dengan kesesatan tersebut. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ketika telah jelas bagi kita bahwa sesuatu itu adalah ajaran Rasulullah SAW, maka jangan berani kita menyelisihinya, karena itu sebab seseorang tidak istiqamah atau hilang keistiqomahannya atau berkurang. Sampai-sampai sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi." Aku tidak pernah meninggalkan satu pun yang pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku pun berusaha mengamalkannya. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik. Karena aku takut apabila aku tinggalkan satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan tersesat. Jadi jemaah sekalian, ini sahabat yang mulia, yang paling berilmu, yang paling hebat amalannya, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tapi masih takut tersesat apabila menyelisihi satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan sebagian orang hari ini, dengan sengaja mereka tinggalkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih senang melakukan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat Muslim saja, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jemaah sekalian, kalau kita semangat untuk mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara yang beliau ajarkan terlalu banyak belum kita amalkan, maka tidak diragukan lagi itu adalah tipuan setan. Maka hati-hatilah, ini sebab mengapa manusia tersesat, karena menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin dia bisa istiqamah? Baik, ini yang kedua. Dan kembali lagi jemaah sekalian, ini mengingatkan kita pentingnya mempelajari ilmu agama, ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimana mungkin kita bisa
mengikuti petunjuk beliau kalau kita belum mengetahuinya. Kita harus mempelajarinya dan kita berusaha mengamalkannya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa tetap istiqamah, hendaklah kita berusaha dan berjuang untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, termasuk kunci istiqamah. Kita selalu berusaha dan berjuang untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena bertakwa kepada Allah juga merupakan pintu hidayah agar kita bisa istiqamah. Baik hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Di surat Al-Anfal ayat ke-29, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan. Apa arti furqan? Furqan itu artinya hidayah, yang dengannya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Ini anugerah yang Allah akan berikan kepada kita. Begitu pula jemaah sekalian, takwa itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan itulah hakikat syukur. Subhanallah jemaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat besar. Dan terutama nikmat ibadah di bulan Ramadan. Kita bisa berpuasa, kita bisa membaca Al-Quran, melakukan sholat tarawih, walaupun dalam kondisi seperti ini, menghadapi pandemi corona, tapi tetap saja Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Maka semua nikmat Allah harus disyukuri. Dan hakikat syukur adalah takwa itu sendiri. Orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat syukur. Barang siapa tidak menjalankan perintah Allah atau tidak menjauhi larangan Allah, maka dia bukan orang yang bersyukur. Dan Allah telah berjanji sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi jemaah sekalian, ibadah yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat, bahkan sebesar-besar nikmat. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, raq'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah sebelum solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi nikmat ibadah adalah nikmat terbesar dalam hidup kita, lebih besar dari semua nikmat dunia. Maka jemaah sekalian, sebagaimana kita mensyukuri nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, harus lebih kita syukuri nikmat kita dapat beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah berjanji, kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Bersyukurlah, maka Allah akan tambah nikmat ibadah. Iya. Kemudian juga, dengan bertakwa kepada Allah, iman kita semakin kuat. Dan kunci istiqamah adalah kekuatan iman. Kenapa seseorang itu tidak istiqamah? Karena lemahnya keimanan. Atau melemah keimanannya. Disebabkan apa imannya melemah? Disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Sebaliknya, dengan takwa, imannya akan semakin menguat. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, innal abda idza aznaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi fa in taba minhu saqula qalbuhu wa in zada zadat. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia melakukan satu dosa, maka muncul satu titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat darinya, maka hilang titik hitam itu. Artinya hatinya kembali menjadi bersih, imannya menjadi semakin kuat. Tetapi kalau dia melakukan dosa lagi, titik hitam itu pun bertambah. Maka bayangkan jemaah sekalian, apabila titik hitam itu semakin banyak, bisa jadi sampai menutupi hatinya.
Inilah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Rasulullah SAW membaca ayat ini, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Itu adalah ran, penutup hati, yang menutupi hati mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, kalau sudah semakin banyak dosa, hati kita bisa tertutup disebabkan banyaknya titik-titik hitam tersebut. Dan kalau hati sudah tertutup, sulit menerima kebenaran, sulit memahami ilmu, sulit tersentuh ketika mendengarkan nasihat. Tapi sebaliknya, kalau dia mendengarkan musik, Masya Allah, bergetar hatinya, semangat hidupnya. Mendengarkan nyanyian-nyanyian, senang dia. Namun ketika mendengarkan Al-Quran, mungkin seperti orang diruqyah, kepanasan, hatinya tidak tenang, gelisah, bahkan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Itu hati yang tertutupi oleh dosa. Maka dengan takwa, keimanan seorang hamba akan semakin menguat. Makanya kata para ulama, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Itu sudah sifat keimanan kita. Selalu berubah-ubah, naik dan turun. Naik dengan apa? Dengan amal ketaatan. Turun dengan perbuatan maksiat. Jadi jemaah sekalian, agar kita bisa tetap istiqamah, tentu kita harus menguatkan keimanan kita. Dan menguatkan keimanan, jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga jemaah sekalian, mengapa takwa itu akan semakin membuat kita istiqamah? Karena kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan itu dengan kebaikan pula. Dengan kebaikan pula. Dan di antara kebaikan itu, kebaikan yang terbesar adalah hidayah dan istiqamah di atas jalan hidayah tersebut. Iya, sebagaimana firman Allah di surat Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan terhadap kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Di antara kebaikan yang Allah akan balas kepada kita adalah hidayah. Dan juga dalam surat Al-Lail mulai dari ayat ke-5. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi, suka bersedekah. Ini juga penting jemaah sekalian. Terutama di hari-hari yang kita hadapi saat ini, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, susah mencari makan, maka tingkatkanlah sedekah. Kata Allah, barang siapa suka memberi, memberi di sini juga bukan hanya sebatas sedekah, termasuk memberi ilmu dan memberi pertolongan dengan kemampuan kita, tidak harus dalam bentuk sedekah. Dan dia bertakwa kepada Allah dan membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Kebaikan di sini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, tidak suka memberi, apakah memberi ilmu, memberi sedekah, atau memberi pertolongan, dan dia menyombongkan diri, tidak mau bertakwa kepada Allah, dan mendustakan surga, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Jadi sebaliknya, orang yang tidak bertakwa, maka Allah hukum dia, di antara hukuman itu adalah dia dijerumuskan dalam keburukan, baik di dunia maupun di akhirat, wal iyadzubillah. Jadi jemaah sekalian, berusaha untuk bertakwa kepada Allah adalah kunci istiqamah. Mengapa kita perlu berusaha? Karena terkadang kita dihadapkan dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga perlu usaha dan kesabaran. Makanya ulama mengatakan, sabar itu dibutuhkan untuk menghadapi 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah.
Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangannya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup. Seperti menghadapi wabah virus corona ini, kita perlu kesabaran. Dan subhanallah jemaah sekalian, 3 macam kesabaran tersebut semuanya sudah kita latih atau diri kita sudah dilatih dengan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa terkandung padanya 3 kesabaran tersebut. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, perintah berpuasa. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa dan perbuatan-perbuatan dosa. Dan sabar menghadapi hal yang menyulitkan kita. Menghadapi sulitnya menahan lapar dan haus dan nafsu syahwat. Itu latihan yang kita jalani selama bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, ketika keluar dari bulan Ramadan, kita tidak lagi bersabar dalam 3 hal tersebut, maka itu menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan dan pelatihan yang kita lalui di bulan Ramadan gagal, tidak berhasil. Ini yang perlu kita takutkan. Kalau gagal, nggak berhasil, maka kita juga perlu takut. Ibadah kita nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa di bulan Syawal, padahal kita baru saja berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal kita disambut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah bukti atau di antara bukti pendidikan yang kita lalui selama bulan Ramadan adalah berhasil. Dan juga itu adalah sebuah tanda bahwa Allah telah menerima amalan kita. Kenapa? Sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Apabila amalan kita baik, tentu balasannya baik. Dan apabila amalan kita baik, tentu akan diterima oleh Allah. Semua yang baik diterima oleh Allah. Sehingga Allah berikan balasan kepada kita hidayah untuk melakukan amalan-amalan setelah bulan Ramadan. Baik, inilah jemaah sekalian kunci istiqamah yang ketiga, yaitu bertakwa kepada Allah. Satu ayat lagi terkait dengan takwa, bahwa takwa itu harus diusahakan, harus diperjuangkan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu butuh perjuangan. Dan Allah telah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjuang di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Baik. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, kunci atau kiat istiqamah yang keempat adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang disertai dengan harapan yang besar dan keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk kunci mendapatkan hidayah agar kita tetap istiqamah. Kenapa? Karena hanya Allah yang memampukan kita untuk istiqamah. Maka terus-menerus kita minta kepada Allah agar kita bisa istiqamah. Dan inilah rahasianya mengapa. Ini di antara rahasianya mengapa surat Al-Fatihah Allah wajibkan setiap hari kita baca, diulang-ulang terus dalam sholat kita. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada permohonan kepada Allah agar kita tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan istiqamah, jalan yang lurus. Itulah jalan istiqamah. Kita perlu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang keimanannya tidak kita ragukan lagi, orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa, orang yang paling istiqamah. Tapi beliau pun masih terus-menerus berdoa kepada Allah sebagai teladan bagi kita. Di antara doa beliau, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa
wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Dan juga di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang memalingkan hati, yang maha mampu membolak-balikan hati manusia, palingkanlah hati kami selalu untuk taat kepadamu. Subhanallah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai teladan bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, memohon istiqamah. Karena kita harus menyadari kita bisa istiqamah bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah kepada kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan anugerahnya kepadamu, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu maknanya istiqamah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, kiat istiqamah yang sangat penting sekali adalah mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Kenapa? Karena semakin kita dalami ilmu agama, keimanan kita akan semakin kuat. Keimanan kita akan semakin kokoh. Tauhid kita akan semakin lurus. Ilmu kita tentang sunnah Nabi SAW semakin luas untuk kita amalkan. Ini semua adalah kunci-kunci istiqamah. Keimanan yang kuat, tauhid yang lurus, akidah yang benar, dan ilmu serta amal terhadap sunnah Nabi SAW. Maka ini semua kita dapatkan dengan istiqamah, dengan mendalami ilmu agama. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena dengan menuntut ilmu agama, dia akan semakin istiqamah. Dia akan semakin istiqamah sehingga jalan menuju surga semakin mudah baginya. Dan inilah rahasianya mengapa setan akan terus berusaha memalingkan kita dari ilmu, menjauhkan kita dari para ulama, membuat kita malas menghadiri majelis-majelis ilmu atau berusaha mempelajari ilmu agama. Makanya sering saya ingatkan sebuah faidah penting dari kitab Talbis Iblis, perangkap iblis, yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan dalam kitab tersebut ratusan atau mungkin ribuan perangkap-perangkap setan sehingga manusia terjerumus dalam dosa. Subhanallah. Dari banyaknya perangkap setan, yang nomor satu adalah menghalangi manusia menuntut ilmu agama. Menghalangi manusia menuntut ilmu agama. Saya bacakan perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. I'lam anna awwala talbis iblis ala nasi sadduhum anil ilmi. Ketahuilah bahwasannya perangkap iblis, tipuan iblis yang pertama kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Li'annal ilma nurun. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dzulami kaifa syaa. Maka apabila iblis telah memadamkan
lampu-lampu mereka, lentera-lentera mereka, maka dengan mudahnya dia akan menjerumuskan mereka dalam kezaliman atau dalam kegelapan semau dia. Jadi jemaah sekalian, inilah perumpamaan ilmu dalam hidup kita. Ilmu bagaikan lentera dalam hidup kita. Di malam yang gelap, kalau tidak ada cahaya, maka dengan mudah kita terjerumus di lubang-lubang atau bahkan di jurang yang ada di sekitar jalanan tersebut. Begitulah perumpamaan ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, kita bodoh, tidak mendalami ilmu agama, dengan mudahnya setan akan menjerumuskan kita dalam kesesatan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu, dan ini bentuknya banyak. Ada dengan cara mengajak manusia kepada perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak berdasarkan petunjuk beliau. Ada yang mengajak manusia berbuat maksiat. Ada yang mengajak manusia mengikuti kebanyakan orang saja, jangan mengikuti ilmu. Ada yang mengajak manusia mengikuti orang-orang yang mengajarkan agama tapi tidak berdasarkan ilmu. Ada yang mengajak manusia mengikuti tradisi. Ada yang dalam bentuk mentahdzir para guru yang mengajarkan ilmu yang sahih. Ini termasuk orang-orang yang menghalangi manusia menuntut ilmu agama. Maka hati-hati. Kalau kita berbicara tentang seorang guru, jangan sampai kita termasuk orang yang menghalangi manusia dari menuntut ilmu agama. Atau ada yang membubarkan sebuah majelis ilmu yang menyampaikan ilmu yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu termasuk orang-orang yang menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan mereka itu adalah nuwabu iblis fil ard, wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Karena iblis menghendaki manusia jauh dari ilmu supaya mereka tidak bisa istiqamah. Karena jauh dari ilmu, mereka dengan mudahnya disesatkan oleh iblis. Baik, ini jemaah sekalian yang ke-5. Kemudian kunci istiqamah yang ke-6 adalah memilih teman yang baik. Ini termasuk sangat menentukan. Kelihatannya sepele, tapi ternyata sangat menentukan. Memilih teman bergaul yang baik itu akan membantu kita istiqamah. Dan sebaliknya, teman-teman yang buruk, bersahabat dengan mereka, berkawan dekat dengan mereka akan menjerumuskan kita dalam kesesatan. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita penyesalan. Orang-orang yang salah memilih teman kelak di akhirat, sebagaimana dalam surat Al-Furqan mulai ayat ke-28. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah hari kiamat ketika orang zalim menggigit dua tangannya, menggigit jari jemarinya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Subhanallah, ini penyesalan yang terlambat. Mengapa dia menyelisihi Rasul? Mengapa dia lebih memilih mengikuti orang banyak, mengikuti adat istiadat, mengikuti ucapan-ucapan manusia daripada ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini penyesalan kelak di hari kiamat. Hati-hatilah. Kemudian apalagi penyesalannya? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku. Kiranya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai kawan dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Karena sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan setan itu adalah penipu bagi manusia. Surat Al-Furqan ayat 28-29. Jadi jemaah sekalian, inilah hari penyesalan yang tiada lagi berarti.
Penyesalan ketika itu tiada lagi bermanfaat. Penyesalan orang yang salah memilih kawan. Dan yang lebih parah lagi adalah penyesalan orang yang tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW. Kenapa? Tersesat bersama kawannya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bergantung pada sahabat dekatnya, maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Tentu yang dipilih adalah orang yang beriman dan bertakwa, orang yang baik-baik, terutama para ulama dan para penuntut ilmu, orang-orang soleh, para ahli ibadah. Bertemanlah dengan mereka, maka insya Allah itu akan membantu kita untuk istiqamah. Dan jemaah sekalian di sini sama saja, apakah teman di medsos, di dunia maya maupun di dunia nyata. Bertemanlah dengan orang-orang baik agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, agar kita terpengaruh yang baik-baik saja, tidak terpengaruh yang buruk-buruk. Baik, ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, kiat istiqamah yang ke-7 adalah jauhi sebab-sebab penyimpangan. Sebab-sebab kita tidak istiqamah, jauhi semuanya. Apa saja sebab itu jemaah sekalian? Banyak. Sebab-sebab yang membuat kita tidak istiqamah itu banyak. Tetapi secara garis besarnya hanya 2 saja sebab kita tidak istiqamah. Pada hakikatnya hanya 2 saja, yaitu godaan syahwat dan serangan syubhat. Godaan syahwat, itulah yang menjerumuskan kita dalam maksiat. Dan syahwat yang paling berbahaya adalah syahwat perut dan kemaluan. Syahwat perut dan kemaluan. Termasuk godaan syahwat yang sangat besar di masa kita ini adalah HP kita, medsos kita, YouTube kita. Maka jauhilah menonton atau melihat hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam maksiat. Ini yang pertama, godaan syahwat. Yang kedua, yang lebih berbahaya adalah serangan syubhat. Serangan syubhat itulah yang menjerumuskan kita pada kerusakan akidah, kesyirikan dan kekufuran. Begitu pula bid'ah-bid'ah dan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Syubhat. Apa itu syubhat? Ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau seakan-akan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak sesuai pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini juga sangat banyak bertebaran di medsos maupun di dunia nyata. Mungkin yang paling banyak di medsos, di internet. Orang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, menyebarkan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran atau dengan Sunnah Nabi SAW, atau kelihatan ada ayatnya, ada hadisnya, tapi dipahami tidak dengan pemahaman yang benar. Itu namanya syubhat. Itulah yang menjerumuskan kita dalam kesesatan. Itulah sebabnya di sini jemaah sekalian, pentingnya memilih guru. Oleh karena itu, termasuk sebab istiqomah adalah jauhi guru-guru yang tidak berdalil atau tidak melandaskan semua yang diajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi salaf atau pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi jangan asal lihat guru hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, pintar ceramah, bisa bikin orang menangis kalau dia ceramah. Tidak, bukan hanya sebatas itu, tapi lihat juga bagaimana dia memahami akidah, bagaimana dia memahami satu ayat, satu hadis. Apakah mengikuti pemahaman salaf atau tidak? Atau dia berbicara sesuai akalnya saja, atau mengikuti pemahaman-pemahaman yang baru,
yang tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jemaah sekalian, jangan kita lihat orang asal dia rajin ibadah berarti dia orang yang istiqomah, tidak. Bukan itu orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu adalah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itulah hakikat istiqomah. Bukan sekedar rajin ibadah. Rajin ibadah, kalau ibadahnya tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, yang gak ada gunanya, tertolak. Apalagi kalau dia masih melakukan syirik. Surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Walaupun dia rajin ibadah. Dan kenapa orang terjerumus dalam syirik? Karena syubhat. Jadi dua hal ini harus kita jauhi, syahwat dan syubhat. Jangan didekati, bukan sekedar jangan lakukan, tapi jangan didekati. Dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, inna mimma akhsha alaikum ba'di syahawatil ghaifi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian sepeninggalku adalah syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat yang terdapat di perut-perut kalian dan kemaluan kalian, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan, yaitu syubhat. Jadi jauhilah jemaah sekalian sebab-sebab kesesatan, baik itu syahwat maupun syubhat. Kemudian kiat yang ke-8 agar kita tetap istiqamah insyaallah taala adalah perbanyak ingat mati. Bukan sekedar ingat mati, tapi perbanyaklah ingat mati sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Jadi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar ingat mati, tapi perbanyak ingat mati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, kematian itu adalah pemutus segala kenikmatan dunia. Artinya jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia yang tidak kita bawa mati ini, lalu kita lupakan akhirat. Silahkan menikmati dunia, tapi akhirat harus lebih diutamakan. Bukan sekedar jangan dilupakan, tapi akhirat harus lebih diutamakan. Kalau dunia sekedar jangan lupakan, bukan diutamakan, bukan dikejar mati-matian. Sebagaimana kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dengan segala potensi yang Allah berikan kepadamu kenikmatan akhirat, kesuksesan di akhirat, itu yang dikejar. Dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya silahkan kamu nikmati dunia, tidak ada larangan, tetapi yang dikejar bukan dunia melainkan akhirat. Ini perintah Allah. Dunia dikejar, akhirat dikejar, kebahagiaan di akhirat itu yang dikejar. Dunia sekedar jangan kita lupakan. Tapi ada orang sok bijak mengatakan 50-50 kata mereka. Padahal Allah tidak bilang begitu. Akhirat diutamakan, bukan 50-50. Ada lagi yang lebih parah. Dunia lebih diutamakan, akhirat cukup jangan lupakan. Jangan lupa sholat ya, jangan lupa puasa, jangan lupa zakat. Subhanallah. Seharusnya dunia itu sekedar jangan lupakan. Boleh menikmati dunia, mubah, tapi yang dikejar adalah akhirat. Jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kita, penyesalan di akhir hayat jangan sampai tertimpa kepada kita, termasuk orang-orang yang menyesal di akhir hayat. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian telah mendatangi mereka, maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan penuh penyesalan. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam kubur, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh penyesalan. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa jemaah sekalian? Dia minta dikembalikan ke dunia. Apakah untuk menikmati kekayaannya? Mobil mewahnya yang begitu banyak? Rumahnya yang luas? Atau ingin bersama istri cantiknya dan anak-anaknya? Tidak jemaah sekalian. Kenapa dia ingin kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal saleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia katakan saja, enggak mungkin dikabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas. Tidak bisa mereka kembali ke dunia sampai hari kebangkitan, barulah mereka bisa keluar dari alam kubur. Juga Allah ingatkan penyesalan mereka di akhir hayat. Di surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Barulah dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Subhanallah. Permohonan dengan penuh penyesalan, yang ketika itu penyesalan tiada lagi bermanfaat. Wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Untuk apa jemaah sekalian? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Itu yang dia ingat di akhir hayat. Sedekah dan amal soleh, amal-amal kebaikan. Tidak lagi dia ingat kenikmatan dunia ini. Maka ini kiat yang ke-8, ingatlah mati. Ingatlah saat kita berpisah dengan seluruh kenikmatan dunia ini. Baik, kemudian yang ke-9 jemaah sekalian, termasuk kiat istiqamah yang dinasihatkan para ulama adalah membaca kisah-kisah orang-orang saleh. Terutama kisahnya para nabi dan rasul, kemudian kisahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan lebih utama lagi orang-orang soleh setelah Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan kemudian dalam sunnah Nabi SAW. Begitu pula kisah para sahabat Nabi SAW yang disebutkan dalam buku-buku sejarah dan sangat banyak dalam hadis-hadis beliau, dan kisah para ulama yang pantas dijadikan teladan sampai di hari-hari kita ini. Maka inilah rahasianya mengapa dalam Al-Quran dan hadis itu banyak kisah-kisah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sepertiga Al-Quran isinya adalah kisah. Karena di antara manfaatnya akan membantu kita menguatkan keistiqomahan kita, mengukuhkan keimanan kita. Sebagaimana kata Allah dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan setiap mereka kami kisahkan kepadamu, yaitu dari berita para rasul tersebut, dari kisah-kisah para rasul, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang dengan itu kami, kata Allah, menguatkan hatimu wahai Muhammad. Subhanallah. Ini diantara hikmah adanya atau banyaknya kisah-kisah dalam Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar lebih kuat keistiqomahan beliau. Maka demikian pula kita, apabila kita pelajari kisah-kisah dan pelajaran-pelajaran yang disebutkan para ulama dari kisah-kisah tersebut, insya Allah itu akan membantu kita untuk lebih istiqamah. Baik, tapi maksud kisah di sini tentu kisah nyata, kisah asli,
Dan itu sudah begitu banyak dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan dalam buku-buku para ulama. Bukan kisah-kisah fiktif seperti yang ada di novel-novel atau di film-film, di sinetron-sinetron. Itu malah kebanyakannya merusak akidah kita, melemahkan keimanan kita. Dan itu tercela. Kisah-kisah fiktif pada dasarnya itu adalah sesuatu yang tercela di dalam syariat. Iya. Karena itu diantaranya termasuk berdusta, termasuk kategori dusta. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitab beliau At-Tamthil. Kata beliau itu termasuk dusta. Iya, dan masih banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain. Yang ke-10, yang terakhir jemaah sekalian, dan ini sangat penting juga. Ini adalah termasuk kunci istiqamah yang sangat agung, yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa hati kita bergantung kepada Allah, memasrahkan semua urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, kepada Allah. Bagaimana solat kita nanti maghrib? Pasrahkan itu kepada Allah. Gantungkan hati kita kepada Allah, bahwa Allah dialah yang maha mampu menolong kita. Bagaimana isya dan seterusnya. Semua kebaikan, semua amal soleh, hendaklah kita bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan kita bertawakal kepada Allah hanya dalam urusan makan saja. Justru dalam urusan agama, dalam urusan agar kita bisa tetap istiqamah, itu yang lebih penting untuk kita bergantung hati hanya kepada Allah yang satu saja. Dan Allah telah berjanji sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Oleh karena itu beliau adalah orang yang paling istiqamah. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan secara singkat 10 kiat agar kita tetap istiqamah, terutama menjalani hari-hari setelah bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, baik pertolongan di dunia maupun di akhirat. Pertolongan di dunia termasuk Allah menolong kita agar lepas dari wabah virus corona ini. Hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari berbagai macam musibah di dunia, dan terutama musibah di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.